lazim. Waqaf lazim ini tandanya apa? Mim kecil. Artinya waqaf lazim itu harus berhenti, tidak boleh tidak. Berarti harus. Yang kedua ada 2.3 di atas. Titik tiganya ada 2. Halo semua, video ini dibuat atas dasar undang-undang keinginan sendiri. Bagi yang merasa video ini bermanfaat, silakan diklik tombol subscribe. Bagi yang merasa terganggu, di skip aja ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka min ni'mati tamam wa min al-'ismati dawamaha min ar-rahmati shumulha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini akhirnya bisa tercapai juga di episode pertama. Insyaallah kita dalam episode ngaji santuy ini akan belajar dari awal tentang gharib dan muskilat. Yang harus kita ketahui terlebih dahulu apa itu gharib dan muskilat. Gharib dan muskilat, mari kita bahas. Sedikit bocoran, gharib dan muskilat itu merupakan tanda-tanda yang ada di dalam Al-Quran. Gharib, adapun gharib yaitu pengertiannya merupakan tanda yang kelihatannya asing. Kenapa asing? Karena keluar dari kaidah ilmu tajwid. Adapun muskilat yaitu anggapan bacaan yang dianggap sulit padahal membacanya tidak keluar dari kaidah ilmu tajwid. Lantas seperti apa sih gharib dan muskilat itu? Pasti penasaran. Makanya yang penasaran ikuti terus ngaji. Nah, untuk kalian semua yang belum tahu ini di mana, ini berada di Masjid Atin. Tidak boleh dikasih tahu. Masjid Atin. Yang tahu silakan tulis di kolom komentar, yang tidak tahu silakan searching. Nah, karena kita sekarang ada di masjid, tapi sebenarnya di luar itu ada taman. Nah, gimana kalau misalkan kita ngajinya itu di taman, biar duduk di rumput terus empuk gitu. Terus bisa lihat pemandangan-pemandangan di luar, terus bisa lihat bagaimana bagusnya masjid dari jauh dari luar. Jadi gimana, setuju ya. Jadi kita di episode pertama ini kita ngajinya di luar, di taman. Jadi supaya judulnya ngaji santuy, supaya nggak tegang, supaya rileks, supaya masuk ke dalam hati yang terdalam. Jadi kita ngajinya mencoba pertama kali di luar, di taman Masjid Atin. وانا معاك دايما كده وحشني وببقى مش عايزه انا امشي واسيبك هو ده اسمه كلام وانا معاك بحس الدنيا في ايديا ما بقتش عايزه انا حاجه تانية من الدنيا غيرك يا حبيبي. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di episode pertama ini kita akan belajar mengenai tanda-tanda waqaf. Karena ini adalah tanda-tanda atau huruf-huruf kecil yang pasti di setiap halaman itu ada. Maka ini dipelajari terlebih dahulu di pelajaran gharib dan muskilat. Dan yang pertama ini ada tanda waqaf lazim. Waqaf lazim ini tandanya apa? Mim kecil. Artinya waqaf lazim itu harus berhenti, tidak boleh tidak. Berarti harus. Yang kedua ada 2.3 di atas. Titik tiganya ada 2 di atas. Namanya waqaf mu'anaqah. Yang ketiga ada waqaf, ada tanda waqaf. Hurufnya yaitu to, qola, qofa, jim. To, qola, qofa, jim. Artinya apa tanda waqaf? Sebaiknya berhenti atau tidak diteruskan. Jadi kalau misalkan ada tanda to, qola, qofa, jim, itu sebaiknya berhenti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk menuju ayat contohnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azaqahumullahu al-khizya fil hayatid dunya wal 'adzabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Nah, di ayat pertama contoh ini ada fa'azaqahumullahu al-khizya fil hayatid dunya. Nah, dunya, di atas dunia ini ada tanda jim kecil. Tanda jim kecil termasuk kemana? Tanda waqaf, berarti sebaiknya berhenti atau tidak diteruskan. Bagaimana maksudnya tidak diteruskan? Fil hayatid dunya wal azab. Nah, gak seperti itu, tapi sebaiknya berhenti di ad-dunya. Bisa dipahami? Insya Allah gampang. Nah, yang tanda selanjutnya itu ada mim kecil di atas akbar. Berarti mim kecil ini termasuk ke tanda waqaf lazim. Waqaf lazim artinya sebaiknya waqaf lazim itu berarti harus berhenti. Berarti tidak ada diskon, tidak ada pilihan, harus berhenti. Wala azabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Fahimtum? Insyaallah. Mari kita lanjut menuju contoh yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Sadaqallahul azim. Nah, di ayat yang kedua ini, di contoh yang kedua ini ada tanda mim kecil lagi di atas bahar. Nah, di atas bahar ini ada mim kecil yang berarti waqaf lazim. Tandanya mim kecil berarti harus berhenti. Kenapa dibaca bahar tidak bahri? Karena ro hidup di luhur huruf sukun, dibaca waqaf. Jadi waqafnya waqaf. Jadi ronya ro tafhim. Aduh, hujan. Kita pindah-pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf karena tadi hujan tiba-tiba, jadi kita pindah tempat ke bangunan Masjid Atin yang teduh. Jadinya biar enakan di luar gitu, di padang rumput biar empuk, biar seger. Tapi karena hujan, jadi kita pindah tempat ke Masjid Atin, bagian tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sampai mana? Sampai Al-Bahar. Kenapa kita harus berhenti di Al-Bahar? Karena di atas Al-Bahar itu ada mim kecil yang berarti waqaf lazim. Waqaf lazim berarti kita harus berhenti, tidak boleh tidak. Nah, tanda yang selanjutnya itu ada 2.3 di atas, 1, 2. Nah, yang satu ini dan yang satu ini kita harus berhenti di salah satunya, tidak boleh di kedua-duanya. Tadi kita berhenti di la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsuqun. Nah, kalau mau berhenti di la ta'tihim, kita tidak boleh berhenti lagi di kadzalik. Begitupun sebaliknya, kalau mau berhenti di kadalik, tidak boleh berhenti di sini. Kalau berhenti di kadalik gimana? Contoh, la yasbituna la ta'tihim kadzalik nabluhum bima kanu yafsuqun. Mudah kan? Insya Allah. Nah, di bawah ini ada latihan mengingat. Jadi kita tidak boleh melihat ke atas, tapi kita baca yang di bawah. Mim kecil waqaf lazim, tanda harus berhenti. 2.3 waqaf anaqah, harus berhenti di salah 1.3, tidak boleh berhenti di kedua-duanya. To qala qaf jim, tanda waqaf berarti sebaiknya berhenti. Mim kecil waqaf lazim, tanda harus berhenti. 2.3 di atas, tidak boleh berhenti di kedua-duanya, harus berhenti di salah satunya. Gampang ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Di episode kali ini pembelajaran tentang tanda-tanda waqaf, waqaf lazim, waqaf mu'anaqah, dan tanda waqaf. Alhamdulillah beres. Nanti kita lanjut
episode 2. Episode 2 tentang apa? Rahasia. Makanya pantengin terus, insya Allah ngaji santai. Ngaji santai. Kita akhiri dulu ngaji ini dengan ucapan alhamdulillah. Sadaqallahul azim, alhamdulillahirabbil alamin.